dan juga dafadi', katak dan kodok. Di mana-mana ada kodok. Kemudian juga darah, di mana seluruh air bersih menjadi merah dan berdarah. Dan ini disaksikan Bani Israel dan juga orang-orang Fir'aun. Kemudian juga bagaimana tangan Nabi Musa yang bercahaya, dan banyak lagi mukjizat yang diberikan kepada Musa. Tapi sekali lagi saya katakan ikhwan, bagaimana degilnya Bani Israel. Allah sudah tampakkan banyak mukjizat kepada mereka, tapi mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita perhatikan ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil menyeberangkan Bani Israel sehingga mereka mampu melewati lautan dan Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Mulailah kemudian ketika mereka melewati satu kabilah dan kabilah itu menyembah berhala, tiba-tiba satu di antara mereka datang kepada Musa dan mengatakan, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Musa, jadikan untuk kami berhala-berhala sebagaimana mereka punya berhala untuk disembah. Lihat, Allah sudah tampakkan 9 mukjizat. Harusnya mereka makin beriman, kan begitu? Ini sudah diseberangkan, lihat ada orang nyembah berhala, minta pula berhala. Bani Israel, ikhwan. Inilah wataknya orang-orang Yahudi. Makanya Nabi SAW ketika perang Hunain kemudian melewati ada pohon yang di zaman jahiliyah selalu digantungkan pedang dengan keyakinan bahwa kalau mereka gantungkan pedang di situ, maka pedang itu akan ditransfer kekuatan, dan apabila dipakai maka pedang itu akan mudah untuk membunuh musuh. Itu keyakinan orang musyrik tabaruk dengan pohon bidara. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, jadikan jugalah pohon sama seperti pohonnya orang-orang musyrik, biar sebelum perang kita gantungkan juga pedang kita di situ." Oh, Rasul marah. Allahu Akbar, kata Rasul. Kalian ini persis seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Musa, "Jadikan untuk kami banyak berhala sebagaimana mereka banyak berhala." Nah, ya. Akhirnya kemudian Rasul marah dan mengatakan, "Innakum qaumun tajhalun." Kalian ini bodoh. Sudah dikasih hidayah tauhid mau syirik pula. Tidak cukup ikhwatu fiddin, selama perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam hijrah menuju Palestina. Ketika itu ikhwatu fiddin, Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam untuk datang ke Bukit Saina yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu Tur. Namanya ada Suratul Tur. Di situ ada bukit namanya Bukit Saina, Bukit Tur, Tur Sina. Ya. Maka Nabi Musa meninggalkan Bani Israel dan menyerahkan kepada saudaranya Harun. Jadi Harun itu sebagai wakil Musa supaya menjaga akidah Bani Israel, karena dia akan diturunkan kitab termulia pertama yang Allah turunkan, namanya Taurat. Nabi Musa berangkat menuju Tur, kemudian Allah turunkan Taurat dan Allah catat Taurat dengan tangannya. Satu-satunya kitab yang dicatat oleh Allah langsung adalah Taurat. Maka Musa pun kemudian membawa Taurat itu pula. Sesampainya di Bani Israel, marah Musa. Kenapa? Rupanya Bani Israel yang dulu menyembah Allah, tiba-tiba mereka berubah menjadi penyembah patung sapi, namanya Samiri. Bayangkan, ditinggal 40 hari bisa kufur. Padahal mereka sudah melihat 9 mukjizat besar. Bani Israel ya. Mereka sudah melihat 9 mukjizat. Hanya ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa, bisa kafir. Menyembah Samiri, patung sapi. Maka kemudian Nabi Musa marah kepada siapa? Kepada Harun. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Musa marah, kemudian mengambil rambutnya Harun,
dan memegang janggutnya seperti ini, kemudian tarik ke depan. Kalau antum nggak ada janggutnya susah lah. Pegang kepala, pegang janggut, kemudian ditarik sama Musa. Maka Nabi Harun mengatakan, ya bena la ta'khud bilihyati wa bira'si. Wahai anak saudara, saudara kandung, jangan kau ambil kepala dan janggutku. Kemudian, innal qauma istad'afuni wa kanu yaqtulunani. Sesungguhnya Bani Israel itu tidak menganggap aku, bahkan mereka mau membunuhku. Bayang. Sudah meremehkan Nabi Harun, mereka pula akan membunuh Nabi Harun. Jadi kalau Nabi Harun menghalang-halangi mereka menyembah Samiri, maka Harun akan dibunuhnya. Kata Harun, bisa apa aku? Maka kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam diturunkan oleh Allah Azza wa Jal satu syariat agar mereka bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Mereka diberikan pisau dan agar mereka membunuh diri-diri mereka. Gara-gara mereka sudah beralih agama, menyembah Samiri. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, kenapa kalian mendolimi diri kalian? Kenapa kalian berubah keyakinan kalian? Kalian sembah Samiri, patung sapi itu. Maka bertobatlah kalian kepada Allah dengan cara bunuhlah diri-diri kalian." Lihat, tobatnya zaman dulu ngeri, Pak. Ya, ini tobatnya zaman dulu. Kalau orang sekarang enak tobatnya kan? Orang muslim kemudian murtad, tinggal balik lagi syahadat. Orang dulu nggak kayak gitu ya. Kalau murtad ambil pisau bunuh. Untung antum jadi umatnya Rasul. Ini umatnya Nabi Musa berat. Tobatnya megang pisau dibunuh sendiri. Maka Nabi Musa mengatakan, taatilah hukum Allah ini. Isma'u wa ati'u. Dengarkan dan taati. Tiba-tiba mereka mengatakan, sami'na wa asaina. Ya, kami dengar, tapi kami bermaksiat. Gak mau. Makanya Nabi SAW pernah marah kepada para sahabatnya gara-gara ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di akhir surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah amalan hati yang akan dihisab. Wa in tukhfu ma fi sudurihim wa in tubdu aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun yang kalian tampakkan dari amalan kalian, apapun yang kalian sembunyikan dari amalan kalian, maka Allah akan menghisab kalian. Sahabat mendengar ayat ini berat. Kalau yang tampak bolehlah, kalau yang enggak tampak macam mana pula dihisab. Karena setiap orang itu tidak lepas daripada hati yang terkadang punya keinginan untuk berbuat jahat walaupun tidak sampai. Semua orang kan seperti itu. Tidak mungkin hati itu bersih terus kan mau melakukan kebaikan. Terkadang hati kita ini memiliki keinginan yang berbeda, kejahatan. Kalau yang tersembunyi akan dihisab berat bagi kami, wahai Rasul. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, atakuluna kama qalat ahlul kitabaini qalu sami'na qulu sami'na wa ata'na. Maka mereka mengatakan sami'na wa asaina. Ya. Apakah kalian akan sami'na wa asaina? Katakan sami'na wa ata'na. Maka sahabat pun kemudian akhirnya mengatakan sami'na wa ata'na. Dari situlah kemudian mereka mendapatkan keringanan. Maka turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan membebankan kecuali yang kalian mampu melakukan. Turun keringanan setelah mengatakan sami'na wa ata'na ini. Lah orang-orang Bani Israel ini bukannya sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asaina. Marah Nabi Musa karena mereka tidak mau bertobat dengan cara membunuh diri-diri mereka. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah agar bukit Tur itu diangkat. Ya. Kemudian berada di atas kepala mereka. Mau tobat atau mau dibanting di bukit Tur ini. Bukit Tur diangkat dan mereka ada di bawahnya. Dan Allah katakan, wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Allah gambarkan ini. Dan ketika kami angkat gunung Tur itu, ya, kemudian seolah-olah gunung itu akan menimpa mereka. Kemudian mereka diingatkan dengan nikmat Allah. Diingatkan bagaimana mereka dulu diperbudak oleh Fir'aun, kemudian diselamatkan oleh Musa, kemudian diberikan nikmat yang banyak. Kalian masih kufur? Barulah ketika bukit akan dibantingkan kepada mereka, barulah mereka mengambil pisau dan membunuh mereka. Oh, jadi mereka melaksanakan itu kalau di bawah ancaman. Itulah Bani Israel, Yahudi itu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum sampai di situ. Ketika sebagian mereka melihat bagaimana saudara-saudara mereka harus membunuh diri-diri mereka karena mereka telah berpindah keyakinan menyembah Samiri, rupanya yang melihat kejadian itu juga tidak mau bertobat, tetap juga kufur. Suatu ketika mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk diturunkan ma'idatan minas sama, makanan tetapi langsung yang membuat Allah dan diturunkan dari langit. Bisa bayangkan coba, minta makanan tapi diturunkan dari langit. Apakah kemudian keinginan mereka ditolak? Tidak, keinginan mereka dikabulkan. Subhanallah. Akhirnya diturunkan makanan namanya manna wassalwa. Manna, diturunkan makanan itu jatuh dari langit, kemudian bergantungan di pohon-pohon. Maka mereka tinggal naik, tinggal diambil makanan itu. Kemudian salwa, sejenis daging burung. Enak makanannya. Gimana nggak enak, langsung dari langit makanannya. Subhanallah. Akhirnya ikhwatu fiddin, mereka bosan. Asing makan itu saja, bosan akhirnya. Kemudian akhirnya karena bosan, maka mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin sayur mayur. Bosan dengan ini katanya. Saya ingin sayuran, ada bawang merah, ada bawang putih. Ya, kan? Ya. Sehingga mereka mengatakan wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Dan ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, "Hei Musa, kami tidak sabar dengan satu makanan ini saja, saya minta makanan yang lain." Ya. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Musa itu sayur mayur, mimbakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya Allah, dikasih makanan enak, mau makanan yang enggak enak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra. Kenapa kalian memilih makanan yang gak enak dan membuang makanan yang enak? Kalau hanya ingin sayur mayur, bawang-bawangan, sana ke Mesir. Antum tinggal pergi ke kota, beli ada. Kenapa mesti harus kemudian diturunkan dari langit? Dekilnya Bani Israel. Ya, sudah Allah Subhanahu wa ta'ala utamakan mereka, tetap saja mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan suatu ketika ikhwatu fiddin, ini masih di tengah perjalanan hijrah mereka sampai ke Palestina ini, di sepanjang jalan mereka itu diperlihatkan mukjizat yang banyak. Akhirnya suatu ketika ada salah seorang terbunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa agar memotong seekor sapi betina.
kemudian dipukulkan dagingnya kepada orang yang mati, maka dia akan hidup sesaat dan akan menyebut siapa pembunuhnya. Tapi orang Bani Israel ini tidak mau melaksanakan dan mengira itu adalah olok-olokan dari Musa. Gimana Musa ini? Kita ini mencari siapa yang membunuh orang ini. Kenapa disuruh menyembelih seekor sapi? Apa kaitan pembunuhan dengan seekor sapi? Maka Musa mengatakan, sudah, lakukan saja. Kalau mereka melakukan, selesai sebenarnya. Tapi mereka mengatakan, sapinya seperti apa? Warnanya kayak apa? Kemudian sapi ini sudah dibajak atau belum? Coba nyari yang susah. Ya. Akhirnya kemudian disifatkan tuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sapinya? Sapinya safraun faqi'un launuha tasurrun nadirin. Warnanya harus